Kemana langkah PDIP? Apakah akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau justru betul akan menjadi oposisi? Kita perbincangkan bersama dengan Ketua DPP Bidang Kehormatan atau Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Pak Komarudin, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Pak Komarudin, jadi sudah ada nggak sih pembahasan mendetail begitu di internal PDIP ini mau oposisi atau mau koalisi? Akhir Mei ini kita rencana ada rakernas. Okay. Ya. Ada spekulasi koalisi, ada spekulasi oposisi. Tapi PDI Perjuangan pasti punya hitungan-hitungan yang matang kan, tidak sekedar kita berkumpul-kumpul di sebelah sana setelah menang, tapi pasti ada hitungan-hitungan. Dan tentu kita juga mendengar aspirasi dari keluarga besar PDI Perjuangan. Meskipun keputusan itu sudah diserahkan ya secara organisatoris kepada Ketua Umum untuk memegang hak prerogatif dalam buat keputusan-keputusan strategis. Seperti ini kan keputusan strategis ya, dalam kepentingan berbangsa dan bernegara. Tapi suara dominan yang muncul dari kader PDIP itu apa? Kader PDI Perjuangan, ya bukan kader PDI Perjuangan, siapa juga pasti kemarin tahu bagaimana kita bertarung di lapangan berhadapan-hadapan kan mestinya. Yeah. Kenapa kita berhadapan-hadapan? Karena setiap partai, setiap calon itu punya ide, gagasan, visi, misi membangun bangsa. Jadi tidak bisa gampang begitu satu menang kita rame-rame sudah. Demi persatuan dan kesatuan nasional kita bersatu. Itu juga perlu dilihat ya, karena tidak bisa atas nama keamanan, atas nama persatuan, jadi seolah-olah kalau kita di pemerintah baru kita mengabdi buat negara. Kalau di luar itu tidak seperti begitu. Kabarnya sudah ada juga pertemuan-pertemuan yang kemarin juga pertemuan. Oh bisa saja, kalau itu boleh saja. Kan Ibu dengan Ibu. Apakah itu kemudian bisa kita kaitkan bahwa ini proses deal-dealan atau bagaimana? Bahwa ada pertemuan-pertemuan boleh saja karena Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang punya hubungan yang sangat baik. Saya kira dan sering bertemu itu Bu, tidak langsung diartikan para pengamat, wah ini berarti deal-deal, kan tidak seperti itu juga. Ada yang menganalisa bahwa sulit ini menyatukan antara PDIP dengan Prabowo Subianto karena di antara mereka, di antara Bu Mega dan Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Tidak. Begini. Yang presiden itu Pak Prabowo ya, dan hubungan Mega dengan presiden dengan Pak Prabowo itu lebih tinggi dari cerita itu. Pak Prabowo ini jabatan ketua pemimpin partai besar ya, Gerindra, Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau diskusi dengan Ibu Mega tidak ada alasan karena ada Pak Jokowi di situ. Ibu Mega juga adalah ketua partai pemenang pemilu. Jadi Pak Jokowi bukan penghalang? Enggak, tidak sama sekali tidak ada itu. Itu sengaja ditiup-tiup untuk memanas-manasin PDI Perjuangan dengan Jokowi. Padahal kita sangat, ya sudah Pak Jokowi memutuskan ke sana, silakan. Jadi tidak perlu diperpanjang ceritanya itu. Oke, tidak ada emosional tersendiri antara PDIP dengan Pak Jokowi? Oh tidak. Pribadi-pribadi tidak ada, tapi kalau ada sikap organisasi yang harus diluruskan, ya, karena kita ini bukan gerombolan politik. Oke, sikap organisasi PDIP tidak mungkin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran karena di situ ada Joko Widodo. Apakah begitu? Ada, enggak. Itu Anda mau dikte saya ke situ, enggak. Saya tidak mau dikte, mengonfirmasi. Konfirmasi itu kan pendapat orang, ya sah-sah saja. Masa orang bertemu harus pertemuan, katakanlah pertemuan elit terjadi lalu diartikan berarti PDI Perjuangan mau gabung ke sana. Saya kira tidak. Saya lihat sikap Ibu itu, ini saya lihat sikap Ibu ya, ini bukan pendapat keputusan partai. Saya lihat sikap Ibu itu kemungkinan besar kita ada di luar pemerintahan. Apakah artinya akan tidak terjadi ini pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri? Oh enggak, tidak ada hubungannya. Orang di luar itu bukan berarti tidak ada pertemuan. Jadi mungkin saja Pak Prabowo dan Bu Mega bisa bertemu? Ibu ini anaknya Bung Karno. Pasti
kepemimpinan gayanya ikut gayanya Bung Karno. Bung Karno dengan Bung Hatta meskipun berpisah, tapi saat Bung Karno sakit, Bung Hatta datang lihat, apa kabar teman, macam-macam begitu. Jadi itu hal harus dipisahkan itu. Dan kita ada di luar itu tidak jangan diartikan ini kita bermusuhan. No. Teman yang baik, ya, teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kawannya, teman, itu bukan jalan yang baik bagimu, ikut jalan yang baik, kan begitu. Ya, ini begitu Pak Prabowo menang semua orang puji-puji, kan begitu. Dalam kehidupan kan begitu. Nah itu yang kita baik, kalau ibu jadi teman baik memang di luar supaya saling mengingatkan. Perjalanan kita ini masih jauh. Jadi Prabowo dan Mega mungkinkah akan bertemu? Pasti bisa saja bertemu. Kalau pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, mungkinkah? Oh ya mungkin saja, cuman kan masih berproses toh. Bagaimana sih suasana kebatinan kader-kader PDIP melihat proses politik yang terjadi kemarin dengan Pak Jokowi? Ya bukan kader PD Perjuangan, setiap orang yang masih berpikir normal dan ada mengerti unsur etikanya, hidup itu harus ada etika yang menuntun, kalau tidak kita bukan manusia itu. Jadi dari sisi itu saya kira semua kader pasti kecewa, pasti kecewa. Masa kita sama-sama, tapi sebenarnya kau mau ungkit-ungkit masa-masa lalu itu saya sudah tidak mau. Saya tidak ingin mengungkit masa lalu, tapi apakah kemudian ketika Anda mengatakan kecewa tadi, kader tidak menginginkan Pak Jokowi kemudian misalnya bertemu lagi dengan Bu Mega atau berada di PDIP? Saya kira kader PDI Perjuangan itu tidak seperti itu. Mereka sudah terbiasa, sudah dilatih dalam jatuh bangunnya bersama Republik ya. Jadi partai ini kan dari sebelum ada Indonesia dia ada sampai buat Indonesia, ada sampai ciptakan reformasi, dan kader-kader PDI Perjuangan rata-rata dari turunan-turunan orang tuanya langsung dia lanjut, jadi pemahaman seperti begitu pasti dia lebih luas pemahamannya. Kecewa iya? Tapi butuh waktu, yes. Baik, Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Bung Komarudin. Terima kasih.